Ya, selamat siang semuanya. Oke, selamat siang. Kristen, Bang. Iya, saya Kristen, brother. Abang sudah dengar tadi pembicaraan kita dengan anak Timur. Iya, betul. Saya sudah dengar, bro. Jadi, Ya. Jadi permasalahan di situ, Bang, ada dua dalil ini dalam Alkitab. jadi Dalam permasalahannya di Ulangan mana? 6 nomor 4. Ya, di sini kan saya tanya tadi dalam Ulangan Ulangan berapa? 6 nomor 4. Ulangan 6 nomor 4. Hmm. Ya, di situ kan Nah, silakan sudah dibacakan. sepakat tadi dengan anak Timur. Anak Timur sudah Ya, sepakat. Di situ berbunyi, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Di situ Musa yang berkata kepada kaumnya. Jadi saya tanya ke dia, ini yang berkata-kata Nabi atau Tuhan? Dia katakan Nabi. Sudah kita sepakat. Ayat ini terulang iya, kembali di zamannya Yesus. Ya kan? ya Dalam Markus terus. 12:29. Nah, kalimatnya yang sama. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Iya, begini. esa. Iya, begini. Sebentar, Begini, Bang. brothers. Sebentar, Bang. Ya, Apakah ini firman Tuhan yang disampaikan kepada Yesus? itu firman Tuhan, murni firman Tuhan, brother. Karena Oke, apa yang siap, siap. disampaikan Stop, oleh stop, stop. Musa, Sebentar, apa ya. yang dengar dulu, dengar jawaban saya. Anda mau dengar jawaban apa? Mau Iya, chat terus? karena belum selesai. Karena saya belum selesai juga, Bang. Karena saya belum selesai. Di situ kan kita sudah sepakat. Di ulangan Iya, nomor saya 6. mendengar Anda dari tadi, giliran dijawab kok Iya, malah dipotong-potong. iya, sebentar. Gitu. Karena belum selesai, dia Iya, tadi langsung silakan, silakan, turun. silakan. Sudah sepakat kan? Dipersilakan. Sudah sepakat. Iya, oke, sudah sepakat. Jadi ini dalam ulangan adalah firman Tuhan, dalam Markus juga firman Tuhan. Pertanyaannya, di sini yang menyampaikan dalam Markus 12:29 Tuhan atau Nabi? Itu firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi dalam perjanjian lama. Tetapi ketika firman Tuhan menjadi manusia, maka Yesus mengatakan apa? Dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Nah, menurut kamu, Tuhan itu berfirman apa enggak? Tidak, bukan itu pertanyaan saya. Yang Enggak. saya tanyakan Biar di sampai dalam di pertanyaanmu. dalam ulangan Biar nomor biar kamu 4. bisa paham. Nah, Menurut kamu, Tuhan itu punya firman apa enggak? bagaimana? Tuhan berfirman, Tuhan Menurut Anda, berfirman. Allah itu punya firman apa enggak? Allah punya firman. Ayo, dijawab dulu. Jelas punya Allah lah. berfirman. Allah punya firman apa enggak? Allah berfirman. Kalau ya Allah jelas punya firman, apa sulitnya ketika firman Allah menjadi manusia, lalu dia menyampaikan perkataannya tidak sendiri, masuk akal. mengatakan bahwa Sulit, dengarlah hai tidak orang masuk Israel, akal. Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Sulit Ketika kan? firman Tidak Tuhan masuk menjadi akal. manusia, apa sulitnya? Berarti Sulitnya di mana? Salah, dengarkan. ya, Yang salah. Iya, ketika Anda ketika menuhankan Yesus Yesus berbicara yang mengenai menyampaikan hal firman itu, yang Anda dengarlah hai orang tuhankan. Israel, Tuhan Allah, Tuhan itu esa. Itu dia berbicara dalam keadaannya sebagai manusia, dalam aspeknya sebagai manusia yang punya pandangan terbatas gitu loh. Karena Memang dia hidup manusia. dalam kemanusiaan. Memang manusia. Karena firman, Bukan Tuhan. karena firman Allah itu menjadi manusia. Bukan Tuhan, yang jelas manusia. Nah, begini, memang kalau bukan Tuhan. kalau firman Allah menjadi Al-Qur'an, kamu percaya apa enggak? Ada loh menjadi Al-Quran, gimana sih? Ya, kamu percaya nggak Al-Quran itu firman Allah? bagaimana? Firman Enggak, itu kamu percaya nggak? apa? Firman, kamu percaya nggak Al-Quran itu firman Allah? Iya, percaya. Ya, percaya. Nah, kalau Al-Qurannya firman, ya. terbakar, kalau Al-Qurannya terbakar, apakah firman Allahmu itu ikut terbakar juga? Ayo. Begini. Itu yang Dengar ya. firman itu perkataan apa? Saya tanya kembali, Tahan. saya tanya ulang. Assalamualaikum, Pak Ustadz Naja. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini kok firman Tuhan disamakan dengan firman Tuhan Bapa, gak sama lah. Naja lagi. Udahlah, kamu nggak level. Sih, gak level katanya. Aduh. Enggak, kamu percaya nggak Al-Quran itu firman Tuhan, firman Allah? Quran yang mana? Bukan. Ya, Yang Quran. kertas, yang kertas. Iya. Yang Quranmu kertas itu itu. kertas apa bukan? Kalau yang kertas Quranmu itu itu ya kertas apa bukan? bukan lah. Kertas itu ya datang dari Emang pabrik. ada Al-Quran, Oro?
Iya, emang Al-Quran itu ada Al-Quran yang terbuat dari roh atau makhluk gaib gitu. Di dalam Ya jelas Bible kertas tidak lah. ada Al-Quranmu keterangan itu, firman itu dengar dulu. roh. Nggak ada. Quranmu itu, kamu percaya nggak itu firman Allah? Ayo. Gini, saya jelaskan dulu ya keislamannya ya. Nanti Anda jelaskan di dalam sisi Sudah, nggak usah kekristenan. bertele-tele. Kamu jawab aja dulu. Loh, tunggu Kamu dulu, percaya tunggu nggak dulu, Quran gini. itu firman Allah? Kalau kamu Nah, gagal inilah. menjawab pertanyaan ini, maka kedangkalanmu cara berpikir itu ya sangat lemah di harapan saya. Anda Oh, sangat dengarkan lemah. dulu. Jangan kamu bicara seperti Dengarkan itu. dulu. Kamu menjelaskan Sampai tentang di mana Al-Quran ilmu itu kamu? gagal total di sini. Kok belum apa-apa sudah gagal total, gimana orang ini? Iya, Gini. jawab Diam dulu, pertanyaan itu aja diam kamu dulu. ngawur kok. Diam dulu. Kalau saya punya data, bro. Kalau saya punya data, saya bisa nunjukin data. Tapi kamu setelah ini saya tanyakan ya, harus tunjukin data juga ya. Gimana? Sepakat? Kamu jawab dulu. Kamu percaya Ya, nggak saya Al-Quranmu akan tunjukin itu data ini ya. firman Allah? Saya tunjukin data, tapi setelah ini kamu sepakat open Ya, cam tapi tunjukin jangan data juga. ngawur Sepakat? jawabnya. Ya, Itu kok jawab ngawur? jawaban Saya- Anda saya jangan punya ngawur. data kok. Oke? Saya punya data. Kamu datanya siap apa enggak setelah ini kalau saya tunjukkan? Iya, kamu jawab aja dulu. Kok kamu bertele-tele gitu? Cuman pertanyaan sederhana seperti itu aja kok kamu nggak bisa jawab kamu? Gini ya. Tertulis di dalam kitab-kitab Jangan. ya tentang Al-Qur'an, mengenai Al-Qur'an bahwa kalamullah ya. Ingat ya, kalamullah itu kalau yang dimaksud. Jadi kalamullah itu punya dua makna di sini. Kalamullah memiliki dua makna, ada yang namanya kalam an-nafsi, ada yang namanya kalamul lafzi. Nah, kalam nafsi adalah Anda Ustaz. Tunggu dulu, dengarkan dulu gitu loh. Kamu kan bertanya kepada Islam. Saya kan orang Islam, berarti saya lebih paham daripada Anda. Gitu loh. Dengarkan dulu. Nah, kalam nafsi adalah Akan saya firman tunggu jawaban. Allah. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Putus-putus, saudara Ustadz. Putus-putus suara Anda. Tolong diperjelaskan lagi. Ya, jadi gini, apapun jawaban kamu nanti, saya tidak akan menyangkal itu keimanan kamu. Sudah, tidak apa-apa. Tapi kamu dengarkan dulu. Kalau kamu bertanya ke Al-Quran, kamu ngotot, ya percuma. Apa hasilnya? Yang penting kan kamu tahu, oh berarti Islam memahami seperti ini loh, firman Tuhan itu. Gitu loh. Jadi biar diskusinya bermanfaat, gitu loh maksudnya. Bukan gontok-gontokan. Yang pertama, kalamullah, firman Allah, itu dibagi menjadi dua. Maknanya ya, maksudnya maknanya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kalam yang melekat kepada Allah sebagai sifat Allah dan tidak pernah keluar dari diri Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalam yang berupa lafadz yang kita baca, dengan membacanya kita dianggap beribadah, itu namanya makhluk ciptaan. Karena Allah menciptakannya di Lauh Mahfuz, lalu oleh malaikat Jibril diturunkan kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun dari Baitul Izzah. Nah, ini ciptaan, ini makhluk. Jadi Allah menciptakan kata-kata seperti itu. Allah menciptakan kata-kata, lalu malaikat Jibril menurunkannya. Nah, kata-kata ini yang dimaksud oleh Allah. Quran Anda Jadi bedakan. itu ciptaan atau bisa disebut dengan makhluk, begitu? Iya, Al-Quran yang kertas Quran Anda itu ciptaan atau makhluk? ciptaan lah. Ciptaan, Makhluk yang dibaca, yang Oh, sedang hari kita makhluk. bawa, itu Makhluk apa? Makhluk hidup apa? Gimana ini? Apanya makhluk Itu hidup? benda mati apa makhluk? Anda tahu? Ya, benda mati lah. Gimana? Quran itu benda mati. Kami menjelaskan. Paham tidak Anda tentang diskusi? Biarkan Udah, jangan selesai sampai lagu Anda Nabi. yang- Iya, jangan Bisa sampai jawab. manusia cabul nanti akan saya bongkar habis-habisan rata dengan tanah di sini. Loh. Kok Jadi, gitu bahasanya? Tolong kasih jawaban yang jelas, Pak, padat ya. Jangan sampai jawaban Anda ngabur seperti itu. Saya juga Penghujat. Orang kok pakai data kamu bilang-bilang cabul. Bukan soal menghujat. Coba kamu jelaskan ulang apa yang kamu sampaikan itu. Kamu mengatakan bahwa Quran itu ciptaan. Kalau tidak mau Ciptaannya saya siapa? yang lain, mute. Masa iya Biarkan ciptaan? Ustaz Wafi yang ini yang jelaskan. Ini ya, Al-Quran kalamullah, Al-Quran firman Allah. Jadi
Wa nu'minu bi annal Qur'anal azim kalamuhul qadim. Kita beriman bahwa Al-Qur'an Iya, kalau yang kalau agung kalau itu kalau adalah berarti kalam kalau Allah Quran yang Anda dahulu. terbakar, Wa apakah firman kitabuhu Allah Anda itu al-munazzal ala nabiyhi wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Qur'an ini yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, wa'lam, ketahuilah bi annal Qur'an yutlaqu bil ishtarak ala makna ini. Ketahuilah bahwa Al-Quran ini memiliki dua makna. Ahaduhuma, yang salah satunya, makna yang pertama ya, al-kalam al-qadim, kalam yang selalu melekat kepada zat Allah sebagai sifat Allah dan tidak pernah keluar dari Allah, apalagi sampai jadi manusia, mustahil itu. Mana ada sifat menjadi makhluk, gak bisa. Wathani an-nazmu al-makru al-masmu al-mahfud al-maktub baina daftayil mushaf. Yang kedua adalah Al-Quran yang selalu kita baca, selalu kita dengar, yang tertulis di antara dua sampul mushaf, yang Quran yang biasa kita pegang. Nah, kalau yang dimaksud itu, maka itu adalah ciptaan. Kertasnya ada di pabrik, tulisannya pakai tinta, tintanya di dalam pena, itu ciptaan. Gak ada kaitannya dengan kalam Allah yang melekat kepada zat Allah. Ya, itu. Nah, sedangkan Yesus, kalau dipahami sama seperti Quran, lalu disama-samakan ya dengan Quran yang terbakar, berarti Yesus kalau mati apakah Allah? Tidak sama. Karena Yesus itu diasumsikan kalam yang ada pada diri Tuhan yang keluar dari Tuhan. Sedangkan metode keluar dari Tuhan lalu jadi manusia itu tidak pernah ada di dalam Al-Quran, tidak pernah ada di dalam ajaran Islam. Beda. Kalau Yesus itu adalah firman Tuhan yang keluar dari Tuhan lalu jadi manusia. Sedangkan Al-Quran yang kita pegang itu ciptaan. Allah menciptakan kata-katanya lalu malaikat Jibril menurunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi beda ya, jangan disama-samakan. Dan konsep Anda itu namanya konsep paganisme. Gitu loh. Sekian, monggo. Silakan. Pakai data. Pakai data ya. Kamu pakai data, saya kan pakai data tuh. Kamu pakai data. Coba. Silakan. Silakan. Saya tidak percaya sih kalau orang Kristen bisa pakai data itu. Coba. Dibesarin Delbo, Bang Delbo, dibesarkan. Ya, Biar lihat dia di buka sini ya. open cam. Terpojok. Bentar, tunggu. Kalau Anda Pak Ustadz Najat tadi Anda mengatakan, dengar dulu. Anda mau menjawab, mau mendengar jawaban saya apa gimana? Mau ngoceh apa gimana? Sana, Ya, jelaskan. saya Itu kan kembalikan keimanan ke Anda. Pak Ustadz. Ya, Ustadz Naja, ya. Tadi saya belum selesai dengan penjelasan Anda ya. Tadi Anda mengatakan Quran itu Gantian adalah dulu. Kamu sampaikan dulu data Anda, Dengar nanti dulu, baru dengar kita dulu, bantah-bantahan. Dengan Datanya Anda kamu keluarkan mengatakan- dulu ya, keimanan kamu jelaskan dulu, baru nanti kita bantah-bantahan. Kamu tanya lagi ke saya nanti, gitu loh. Saya kan sudah menjelaskan keimanan saya. Al-Quran itu memiliki dua makna. Sekarang gantian, kamu jelaskan keimanan kamu, ya, bahwa Ya, ternyata pertanyaan konsep Anda di apa? dalam keimanan Anda itu sifat Tuhan yang keluar jadi manusia, beda sama Quran. Coba sekarang kamu pakai data, terangkan dulu. Nanti kamu bantah apa yang saya ucapkan. Tafadhol. Monggo. Ya, begini Pak Ustadz ya, ketika Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 26 itu di sana dikatakan bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, kata kita di sana itu adalah gambaran secara samar-samar mengenai Allah Tritunggal. Artinya Allah itu bukan esa, tetapi dia adalah Tritunggal. Ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, Bapa ini adalah firman, Bapa ini adalah Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ya, tidak ada ruang dan waktu. Ya, jadi dia itu punya firman. Nah, firman ini ketika dia menjadi manusia, lalu dia mengatakan apa? Ya, aku dan Bapa adalah satu. Ya, Roh Allah ada padaku. Artinya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri itu adalah satu hakikat. Seperti itu. Nah, ketika firman Tuhan menjadi manusia, ya jika kita kaitkan dengan pertanyaan kawan yang tadi, ya, bahwa
Yesus mengatakan apa? Ya, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, dia berkata sebagai apa ya? Dalam aspeknya sebagai manusia. Bisa Seperti nggak itu. nampilin datanya, Mas? Kita baca dengan Nggak bisa, saya cuman pakai satu HP aja. Oh, sampean bisa bahasa Ibrani, bisa baca Ibraninya? Ya, kalau saya awam, Pak Ustadz. Oh, oke. Lanjut terus. Lanjut. Nah, ketika Tafadhol. ketika manusia ciptaan Tuhan seperti kita ini jatuh ke dalam dosa, lalu Allah Bapa ini dia punya rencana, ya. Rencananya itu apa? Ya, firman-Nya itu harus menjadi manusia, ya, untuk menyelamatkan kita yang berdosa ini. Agar apa? Agar tidak terjebak selamanya dan jatuh ke dalam dosa dan dikuasai oleh kerajaan iblis. Ya. Tetapi apa ya? Ketika firman-Nya menjadi manusia, dia berkata apa ya? Siapa yang percaya akan siapa yang dibaptis, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Seperti itu, ya. Jadi Tuhan, ya, Tuhan itu ibarat seperti orang tua, seperti ayah, ya, yang menuntun kita untuk apa, ya? Agar kita selamat, ya, dari perbuatan-perbuatan kita, ya. Seperti itu. Allah itu tidak ingin manusia itu terjebak dalam lingkaran setan, ya, yang membuat manusia berakhir di dalam neraka. Ya. Ya sudah, Silakan. langsung aja kamu nanya kepada saya tentang keimanan saya, nanti gantian. Saya nanya ke keimanan Anda. Tafadhol, kamu nanya dulu. Iya, saya hanya mau bertanya dalam begini Pak Ustadz. Mohon maaf tadi kalau saya agak kasar, ya. Bukan berarti kasar, tapi agak keras berbicara. Saya memang saya seperti itu, ya. Enggak, saya mau balik dulu, Bang. Sebentar, Bang. Kalau Waktu dalam ditanggapi. surat, ya, surat At-Talaq itu, ya, dalam surat At-Talaq ayat 4, itu di sana itu di sana menyebutkan perkawinan itu boleh dengan anak yang belum cukup umur dan boleh dengan yang tidak cukup umur. Apa boleh yang dengan sudah dewasa? Ada dua Pak, perempuan yang disebutkan ini kan di sana. pembahasannya firman Tuhan, kok malah lari ke pernikahan? Kita bahas firman Tuhan dulu. Antara Al-Quran dengan Yesus dulu, biar selesai. Lanjut. Ya. Kalau dalam Al-Quran itu kan saudara Muslim itu kan percaya bahwa Quran itu sepenuhnya firman Allah. Ya, tetapi kenapa kata-kata di dalam Al-Quran ada kalimat-kalimat yang sulit dipahami oleh manusia maknanya? Bahkan bisa saya katakan bahwa kalimat-kalimat tersebut itu ada hubungannya dengan makhluk gaib. Misalnya alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim sad dan sebagainya. Nah, kira-kira misalnya Pak Ustadz Naja menjelaskan itu adalah firman Allah. Kalau bisa menjelaskan, tolong berikan kepada saya maknanya apa. Tetapi sebaliknya, jika Pak Ustadz tidak bisa memberikan maknanya kepada saya, itu artinya Pak Ustadz itu memang nggak bisa mempertanggungjawabkan Al-Quran. Nah, sebaliknya, jika Pak Ustadz Naja memberikan jawaban dan maknanya menurut pendapat Anda sendiri, maka itu melanggar perintah dalam surat 3 ayat 7. Bahwa di sana dikatakan hanya Allah saja yang tahu maknanya. Tidak boleh ada yang tahu apa itu. Ya, jadi manusia itu tidak boleh ada yang tahu makna dari ayat itu. Jadi tolong Pak Ustadz jelaskan apa makna dari alif lam mim, alif lam mim sad dan sebagainya. Silakan. Oke. Bapak bisa buka di dalam surah Ali Imran ayat ke-7, Pak, ya. Surah Ali Imran ayat ke-7. Di sana Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Huwallazi", dialah Allah, "anzala 'alaikal kitab", yang telah menurunkan kepadamu Muhammad Al-Qur'an, "minhu ayatum muhkamat", yang di dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat yang muhkamat, "hunna umul kitab". Ayat muhkamat ini artinya ayat yang maknanya terang benderang. Kita bisa mengetahui maknanya. Dan ini menjadi umul kitab, pokok Al-Quran. Wa ukharu mutasyabihat. Ada yang bermakna mutasyabihat. Nah, fa'ammal ladzina fi qulubihim zaigun. Adapun orang-orang yang hatinya condong kepada kesesatan,
maka fayattabi'una ma tasyabaha minhu al fitnah, maka mereka terindikasi akan mengikuti ayat-ayat mutasyabihat untuk menjadikan fitnah, wa batigha ta'wilihi, dan mencari-cari takwilnya. Nah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Warrasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Nah, jadi begini, ada ayat muhkamat, Pak, yang bisa kita tahu maknanya, ada ayat mutasyabihat. Termasuk ayat mutasyabihat yang kita tidak tahu maknanya, yaitu seperti alif lam mim, ya, seperti kaf ha ya ain shad dan lain sebagainya. Ini justru membuktikan kebenaran Allah, Pak. Kenapa? Karena dari dulu zaman Nabi Muhammad sampai detik ini, Pak, ya, cendekiawan mana, ahli sastra mana, ahli bahasa mana yang bisa tahu makna alif lam mim dan alif lam ra? Allah sudah mengklaim, Pak, bahwa tidak akan ada yang tahu maknanya. Ternyata sampai detik ini tidak ada memang. Ini bukti bahwa Al-Quran benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan ada orang yang bisa memaknai alif lam mim, maka berarti salah Al-Quran itu. Karena Al-Quran sudah mengklaim, Pak, surah Ali Imran ayat 7. Tidak ada yang tahu maknanya kecuali Allah. Nah, berarti kalau ada yang tahu, berarti Allah bohong ini. Allah bohong berarti. Kan begitu. Ternyata sampai detik ini tidak ada yang tahu, Pak. Makanya apa gunanya ayat mutasyabihat? Itu menunjukkan keesaan Allah, menunjukkan kebenaran Allah, bahwa Allah kalau sudah ngomong tidak akan bisa dibantah. Sekarang buktikan, Pak, kepada saya, orang Arab mana yang ahli yang bisa memaknai alif lam mim? Tidak akan pernah ditemukan. Gunanya itu dirahasiakan, Pak. Untuk apa bagi manusia itu untuk apa gunanya? Kenapa dirahasiakan? Bisa Bapak jelaskan? Nah, makanya, Pak, alif lam mim ini, ya, alif lam mim ini kan singkatan. Singkatan dari alifnya ana, lamnya Allah, mimnya a'lam. Anallahu a'lam. Aku Allah yang lebih tahu maknanya. Seperti itu, Pak. Jadi memahami ayat mutasyabihat, kenapa kok tidak tahu maknanya? Kan saya sudah bilang barusan, kalau Al-Quran ini bisa dimaknai tentang makna alif lam mim, maka Allah salah, Pak. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu mengandung i'jaz. Al-Quran ini mukjizat, Pak. Dulu Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran oleh Allah untuk menjadi mukjizat bagi beliau. Sehingga kalau Al-Quran sudah berbicara, orang kafir tidak akan bisa tahu maknanya. Ternyata sampai sekarang kan tidak ada tuh, Pak, yang tahu maknanya. Betul nggak? Gimana, Pak Grus? Iya, cuman itu pertanyaan saya, Pak Ustadz Naja, ya. Seharusnya kalau memang Tuhan itu maha tahu segalanya, ya. Lalu kemudian maha penyayang, lalu kenapa ada yang dirahasiakan? Ya, nah jika kita konfirmasi dengan di mana ya Muhammad ini pada saat menerima wahyu, itu dia mengalami gejala kerasukan selama 1 bulan, Pak Ustadz. Nah, yang saya tanyakan itu ya, kenapa justru Jibril yang menyampaikan wahyu Allah ini ke dalam Al-Quran ya dan kepada Muhammad? Kenapa justru malah mencekik leher Muhammad sehingga Muhammad ini tidak bisa bergerak, Pak. Itu dan itu manusia, Muhammad ini seorang manusia yang selama di dunia ini, manusia di dunia ini yang memang manusia yang paling lama ya, yang mengalami gejala kerasukan. Oke. Misalnya dalam Sahih Bukhari volume 1 itu ya. Itu di sana memang Jibril ini menangkap Muhammad dan mencekik lehernya sehingga dia tidak bisa bernafas, Pak. Itu pada saat menerima wahyu. Bagaimana itu, Pak? Oke. Saya jawab ya. Mengenai Nabi Muhammad dicekik oleh malaikat Jibril. Ingat, Pak, ya. Hadis dan Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab, Pak. Jadi kalau ada terjemahan, boleh kita pakai terjemahan, Pak, untuk memudahkan orang memahami apa maksud di Arabnya. Tapi jangan 100% berpatok kepada terjemahan. Saya pun kalau membaca Bible, saya baca Ibraninya, saya baca Yunaninya juga. Benar nggak nih maksudnya seperti itu? Nah,
mengenai fitnah, ada orang-orang Pak ya menfitnah itu bahwa Nabi Muhammad dicekik. Padahal lafal Arabnya menggunakan kata ghatta, faghattani Jibril. Kata ghatta itu bukan mencekik. Bahasa Arabnya mencekik itu ikhtanaqa. Beda kan? Beda banget kan? Antara ikhtanaqa dengan ghatta beda jauh. Ghatta itu artinya merangkul, Pak. Bapak bisa buka di dalam kamus-kamus bahasa Arab ya, semua kamus sudah cari sudah. Yang goto bermakna mencekik ada apa enggak? Tidak akan pernah Bapak temukan. Sehingga kita ketika ada hal-hal yang mulai mencurigakan, kita lihat bahasa teks aslinya. Oh, ternyata Jibril ini goto, merangkul, bukan mencekik sebagaimana terjemahan yang beredar. Gitu. Nah, itu ya jawabannya, Pak ya. Bapak tidak akan pernah menemukan. Iya, gini Pak Najah, saya akan bacakan dalam Sahih Bukhari volume 1 ya, di mana di sana dikatakan bahwa Muhammad ini tidak dapat membaca ya. Begini saya bacakan. Malaikat menangkapku dan menekanku dengan keras sampai aku tidak tahan lagi. Ingat Pak ya. Di sini ada penekanan tidak tahan lagi. Dia melepaskanku dan memintaku untuk membaca, bacalah. Lalu Muhammad ini menjawab, aku tidak bisa membaca. Lalu dia menekanku lagi dengan lebih keras, ya, ingat Pak, menekan dengan lebih keras, sampai aku tidak tahan. Kemudian dia melepaskan aku dan memintaku untuk membaca, bacalah. Nah, Muhammad ini menjawab, aku tidak bisa membaca. Lalu dia menangkapku lagi, ingat Pak ya, menangkapku lagi dan menekan dengan lebih keras dan berkata, bacalah dalam nama Tuhanmu yang telah menciptakan segala sesuatu, yang telah menciptakan manusia dari gumpalan. Bacalah, Tuhanmu adalah Maha Pemurah. Nah, ini kalau menurut saya Pak Najah, ini ancaman yang sangat mengerikan. Ya, karena apa? Ini sangat berbeda dengan karakter malaikat Jibril dalam Injil, ya, dalam Injil pada saat menyampaikan pesan Tuhan. Ya. Nah, menurut saudara Muslim, Muhammad itu adalah nabi terakhir, Pak, ya, dan terbesar. Benar kan? Nah, tentunya Pak Najah, ya, itu tentunya amat sangat janggal jika seorang nabi terbesar dan terakhir itu malah diancam dan dianiaya oleh malaikat sebelum menerima wahyu. Itu sangat janggal sekali, Pak. Karena jika Bapak tadi mengatakan itu merangkul, ya, itu merangkul, saya kira itu tidak tepat, Pak, ya. Karena apa? Di sini dikatakan Jibril ini menekannya dengan keras. Kalau menekan dengan keras, Pak, itu bukan berarti merangkul. Bapak baca Arabnya saja, kan pakai lafal goto. Coba Bapak cari. Ada nggak goto yang bermakna mencekik, Pak? Sampai kiamat Bapak tidak akan menemukan. Goto itu merangkul. Namanya orang merangkul, orang berpelukan. Contohnya ya kita bertemu dengan sahabat, kita berpelukan. Itu ada yang agak keras, ada yang lembek memang. Karena gini Pak, kalau Bapak berusaha memaknai itu mencekik, Bapak tidak akan menemukan arti goto yang bermakna mencekik dalam kamus Arab, Pak. Tapi mencekik itu punya definisi Arab sendiri, namanya ikhtanaqo. Ikhtanaqo itu mencekik, boleh kalau pakai itu. Kalau pakai goto mau dipaksakan makna mencekik, tidak bisa Pak. Mau nyari di mana kamusnya itu? Iya, begini Pak Najah ya, memang dalam hadis tersebut kalau kita simpulkan berdasarkan ciri-ciri yang terjadi pada Muhammad saat wahyu turun, ya, itu sebagai mana yang dikisahkan oleh berbagai hadis, ya. Misalnya Muhammad ini dia sering mendengar suara-suara misalnya, kemudian wajahnya merah, ya, dan bernafas berat, ya. Bibirnya itu bergerak-gerak cepat, mendengar suara-suara seolah pohon dan batu berbicara kepadanya, terus merasa ketakutan dan sebagainya. Ya, ini dikisahkan dalam ini Pak Ustadz, dalam Sahih Bukhari volume 1, kemudian Sahih Muslim volume 2, riwayat Al-Tabari volume 6, ya. Nah, kemudian ya itu diperkuat lagi Pak Ustadz ya dengan kecenderungan Muhammad ini untuk melakukan bunuh diri, ya, karena ketakutan setelah mengalami pengalaman-pengalaman itu Pak Ustadz. Nggak ada Pak kalimat mau bunuh diri itu Pak, jangan ditambah. Silakan Bapak nonton nanti Ustadz yang dari Makassar itu, Ustadz Basalama itu dia itu sudah menyebutkan itu di dalam YouTube-nya, ya, nanti Bapak cari. Enggak, kita fokus ke dalilnya dia Pak. Saya punya kitab aslinya loh Pak. Dengan Ustadz, sandarnya dengan dalil.
Iya, Riwayat saya punya kitab aslinya Al-Sabari. ini Pak ya. Ya. Saya tunjukkan ya. Ini saya tunjukkan kitab aslinya ini. Jadi kita pakai dalilnya aja. Jadi kalau ada narasi Nabi Muhammad mau bunuh diri itu kata ada Pak. Ya, Bukan ini. Pak, saya ini ada Pak, ada dalam riwayat Al-Tabari volume 6. Silakan dibuka Ini aja Pak. ya. Ini kitab aslinya ya. Ini kitab aslinya. Kitabnya tebel ini Pak ya. Fathul Bari bi Syarhi Shahihil Bukhari. Jadi kalau kita mau buka original teksnya yang bermakna mau mencekik itu mau bunuh diri itu udah ada. Ini di bab awal itu Pak ya, di volume 1 kan. Ini ya. Kitabu Bada'il Wahyi. Kitab menerangkan tentang awal-awal turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad. Bapak baca dari halaman 7 ini ya, sampai halaman ini. Ini sampai halaman berapa ini? 29. Bapak cari bahasa Arab yang mengarah kepada mau bunuh diri. Tidak akan pernah Bapak temukan ini sampai halaman 41. Ya, Betul sekali, Pak. Bapak Naja, silakan buka riwayat Al-Tabari volume 6, Pak. Di sana dikatakan apa? Muhammad mengatakan apa di sana? Aku ingin pergi ke tebing katanya dan melemparkan diriku ke sana agar Ntar bebas dulu, dari beban saya ini. salam Nah, dulu. beban seperti apa? Beban seperti saya, apa, Pak, saya yang salam dialami oleh dulu. Muhammad ini? Saya salam dulu. Assalamualaikum Ustadz Wafi, Bang Ansor. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke, Bang Krus ini paham bahasa Arab nggak Bang? Tunggu dulu, Mas Ardi, biar saya selesaikan dulu ya. Biar selesai. Ya, biar saya selesaikan Siap Ustadz. dulu. Siap Ustadz. Ya, gini Bang Krus, gimana kalau Bang Krus bisa nampakkan hadisnya di depan kami, baca tampakkan ya sama original teksnya, nanti kami maknai satu persatu. Gimana? Coba Bang Krus open cam ya, tunjukkan dalilnya, kita maknai satu persatu. Satu HP, Pak Ustadz. Waduh, susah memang, Pak. Ya. Jadi memang saya ini berusaha adil, Pak ya. Kalau memang ada seperti itu ya sudah, monggo. Tapi kalau tidak ada, ya jangan dipaksakan. Karena memang sesuatu yang dipaksakan nantinya akan blunder, Pak. Ya, Sekarang nanti gini. Pak Ustadz buka aja sendiri di riwayat Al-Tabari, Pak, volume 6. Itu kemudian dalam Sahih Muslim volume 2, Pak Ustadz. At-Tabari itu tidak meriwayatkan, Pak. At-Tabari itu kitab tafsir. Jadi Tabari itu cuma mengutip beberapa riwayat ulama. Jadi Bapak kalau bilang riwayat Tabari itu kurang tepat. Karena riwayat nanti arahnya ke hadis, Pak. Sedangkan Imam Tabari, Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari, itu memiliki kitab tafsir yang namanya Jami'ul Bayan. Beliau mengutip beberapa pendapat ulama yang meriwayatkan hadis. Jadi kalau Tabari kurang tepat gitu. Jadi gini Pak, gimana kalau sekarang gantian? Saya yang bertanya, Bapak yang menjawab, boleh? Boleh Pak? Saya mau bertanya, Bapak yang menjawab, bisa? Terdengar jelas, Pak? Saya bertanya sekarang, Bapak menjawab, boleh? Iya, silakan. Oke, gini Pak. Yesus kan itu firman. Bapak kan tadi sudah menjelaskan bahwa Yesus adalah firman Allah yang menjelma menjadi Tuhan, menjelma menjadi manusia, sebagaimana Yohanes 1 nomor 14, Pak. Sekarang saya tanya begini. Yesus diasumsikan, diibaratkan atau diungkapkan dalam perjanjian baru di Yohanes itu sebagai dafar, Pak. Ya, sebagai dafar, logos. Nah, tetapi kalau kita melihat di dalam Kejadian, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Kalau kita melihat bahasa aslinya, itu berupa amar. Nah, antara amar dengan dafar itu beda, Pak. Jadi firman Tuhan dalam Kejadian dengan firman Tuhan dalam Yohanes perjanjian baru itu kosakatanya berbeda. Yang pertama pakai dafar, yang di perjanjian lama pakai amar. Sekarang saya tanya kepada Bapak, dafar dan amar itu sama apa enggak, Pak? Kalau sama tunjukkan dalilnya, kalau beda tunjukkan dalilnya. Monggo, Pak. Pak Ustadz, saya kurang memahami bahasa Ibrani, Pak Ustadz. Oh, silakan pakai bahasa yang buat kamu. Gimana sih? Menurut Angel aja. Oke, gini aja gampangannya, Pak. Di dalam perjanjian baru ya,
Yesus ini sebagai Tuhan. Nah, sekarang saya minta satu ayat, Pak, dari 14 surat Paulus, ada nggak satu ayat yang menjelaskan Paulus pernah berdoa, bersyukur, atau bersujud kepada Yesus? Saya minta satu ayatnya aja. Pernah nggak Paulus berdoa, bersyukur, atau bersujud kepada Yesus? Coba, saya minta satu ayatnya. Ada nggak kira-kira, Pak? Oh, di dalam perjanjian baru itu memang tidak ada, Pak Ustadz, ya. Karena memang pada zaman itu ya tentu saja Yesus masih hidup, masih bersama mereka, kan begitu. Di surat Paulus yang saya minta, Pak. Di surat Paulus kan itu tertulis setelah Yesus apa namanya itu? Tidak ada kan? Di surat Paulus kan Bapak mengatakan Yesus Tuhan. Yesus inilah sang juru selamat. Saya minta Paulus dari berbagai suratnya sampai 14 surat itu ya, sampai mendominasi dalam perjanjian baru. Ada nggak Paulus pernah ada kejadian bersyukur, bersujud, atau berdoa kepada Yesus? Ada nggak, Pak? Tidak ada, Pak. Misalnya kalau tidak ada, itu gimana, Pak? Menurut Bapak gimana? Apa kira-kira pertanyaan selanjutnya gimana? Oh, tidak ada. Maksudnya saya begini, Pak. Kalau memang ada, berarti kan aturan teman-teman Kristen untuk menyembah dan menganggap Yesus Tuhan itu memang pernah diajari oleh Paulus. Tapi ternyata faktanya Paulus kalau berdoa tetap kepada Bapa Allah. Kalau bersyukur tetap kepada Bapa Allah. Bersujud juga kepada Bapa Allah. Tidak pernah kepada Yesus, Pak. Sehingga sebenarnya kapan awal mula Yesus ini disembah gitu loh, Pak? Gimana, Pak? Pak Kausar? Silakan dijawab. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tes, halo, halo. Hilang dia dari muka bumi. Bukan, saya ada sibuk sebentar. Silakan. Oh, Tadi silakan. pertanyaannya gimana? Yang Saya kurang dengar tadi lagi sibuk. Iya, gini. Lagi Fakta sibuk atau menunjukkan- disibuk-sibukin? Fakta membuktikan bahwa Paulus di 14 suratnya tidak pernah berdoa, bersujud, menyembah, atau bersyukur kepada Yesus. Nah, sekarang saya tanya, Pak, umat Kristen menyembah Yesus, menuhankan beliau, itu kapan mula-mulanya? Karena Paulus pun tidak pernah gitu loh. Berarti mula-mulanya kapan gitu? Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Pak, itu bahkan disaksikan oleh 500 orang. Nah, Paulus kok tidak pernah ngajari, Pak, di surat-suratnya? Padahal kan itu juga ditulis setelah Yesus akan ke surga. Nanti Bapak cari sendiri aja ayatnya. Saya kurang mendalami Alkitab soalnya. Nanti Bapak cari sendiri. Oke. Kalau Ternyata hilang jejak. sebenarnya ada banyak ayat ya. Ada banyak ayat di sana di Harin, Injil boleh bahwa mute Yesus Pak mengatakan Harin. apa? Tablik. Akulah Alfa dan Omega. Yang pertama dan yang terakhir. Sebenarnya memahami ayat itu saja kita sudah tahu bahwa Yesus itu memang adalah Tuhan. Loh, Kemana dia? kemana, Pak? Innalillahi wa Kabur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aduh, hoten. Yang pertama dan yang terakhir berarti kan ciptaan. Kalau yang Iya. menciptakan itu tidak berawal dan tidak berakhir, baru yang menciptakan. Wong di sana tulisannya cuman yang